Tugas 1.3.8 koneksi antar materi modul 1.3 Visi Guru Penggerak oleh Herlina SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Tujuan pembelajaran: calon guru penggerak dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Calon guru penggerak merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul dengan pertanyaan pemantik. Apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak atau Ibu? Peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, sebagai manusia dan sebagai masyarakat, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sehingga sebagai pendidik, kita diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang harus bisa memberikan layanan yang berorientasi pada anak. Pendidik menuntun dan memberikan arahan pada anak dalam mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Peran pendidik menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Selain menuntun kodrat yang dimiliki murid, pendidik juga diharapkan mampu menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada diri murid. 6 profil pelajar Pancasila tersebut yaitu: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis, dan 6. Kreatif. Koneksi antar materi modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Pada modul 1.1 ditekankan bahwa pendidikan merupakan menuntun kodrat anak, sehingga pendidik bertugas menuntun dan memberikan arahan pada anak untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Sedangkan pada modul 1.2, calon guru penggerak mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Sebagai agen perubahan, diharapkan guru penggerak memiliki nilai berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, dan inovatif. Dalam menjalankan tugasnya, seorang guru penggerak harus mampu berperan menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendukung kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 1.2 melahirkan gagasan atau visi guru penggerak pada modul 1.3. Sebagai calon guru penggerak, saya merancang visi sebagai berikut. Visi murid masa depan yang saya inginkan adalah terwujudnya murid yang religius, berkarakter, disiplin, bertanggung jawab, serta melek terhadap teknologi. Pertanyaan pemantik kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak atau Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Karena hal tersebut, saya melakukan revisi perumusan visi, yaitu terwujudnya murid yang religius, berkarakter,
mandiri, serta mahir teknologi informasi dan komunikasi. Alasan kenapa saya merubah visi karena saya ingin memaksimalkan penggunaan aset yang dimiliki sekolah, yaitu Chromebook pada kegiatan pembelajaran. Kesimpulan koneksi antar materi, calon guru penggerak diharapkan memiliki nilai-nilai guru penggerak dan mampu menjalankan peran sebagai guru penggerak. Dengan memahami nilai dan peran tersebut, seorang calon guru penggerak akan mampu mewujudkan visi yang dirancang berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Visi tersebut dapat tercapai secara perlahan apabila terukur dan terencana yang disusun menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sebelum melakukan tahapan bagja, visi yang telah disusun dirumuskan dalam prakarsa perubahan. Pernyataan prakarsa perubahan merupakan gambaran dari upaya nyata yang memungkinkan kolaborasi berbasis aset atau kekuatan. Penyusunan prakarsa perubahan dapat dibantu dengan model ATAP. ATAP merupakan akronim dari A. Aset atau awal, kekuatan atau aset yang dimiliki yang membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. T. Tantangan, tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau pencapaian visi. A. Aksi, kontribusi individu yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. P. Pembelajaran, pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Ini merupakan turunan konkret profil pelajar Pancasila sesuai dengan konteks, diolah dari elemen dan sub-elemen dimensi. Prakarsa perubahan meningkatkan kemampuan digital murid melalui media Chromebook dalam pembelajaran dengan bimbingan guru. Fokus pada aspek mahir TIK dan dimensi mandiri pada profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan diwujudkan dalam tahapan bagja. Buat pertanyaan. 1. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan TIK pada murid? Tindakan, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru. 2. Bagaimana cara yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan TIK pada murid? Tindakan, mengintegrasikan pembelajaran TIK pada kegiatan intrakurikuler. 2. Memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah yaitu Chromebook. 3. Mencari referensi cara meningkatkan kemampuan TIK. Ambil pembelajaran. Pertanyaan 1. Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan TIK pada murid? Tindakan, menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan TIK. 2. Menciptakan suasana pembelajaran yang bervariatif. Pertanyaan 2. Bagaimana meningkatkan keterampilan murid dalam penggunaan media digital? Tindakan, pertama, memberi pengarahan pada murid, dampak baik dan buruk dari penggunaan media digital. 2. Memberi motivasi pada murid untuk mengambil sisi positif dari penggunaan media digital. 3. Membuat daftar kegiatan pembelajaran berbasis TIK, misalkan melalui pembelajaran classroom, penggunaan kuisis, dan pembelajaran dengan menggunakan Canva. Gali mimpi. Pertanyaan,
Hal yang dapat mendukung agar kemampuan TIK pada murid terus meningkat. Tindakan membuat daftar kegiatan yang menyenangkan untuk pembelajaran TIK. Kedua, mempraktekkan kegiatan tersebut secara kontinu dan konsisten. Jabarkan rencana. Pertanyaan, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan TIK pada murid? Tindakan 1. Memberikan tugas mandiri pada murid, misalkan membuat poster menggunakan Canva. 2. Memanfaatkan HP secara efisien dan bertanggung jawab dalam belajar mandiri di rumah. 3. Melibatkan orang tua murid dalam memantau penggunaan HP di rumah. 4. Memberikan pujian pada murid apabila telah menunjukkan peningkatan kemampuan TIK. Atur eksekusi. Pertanyaan 1. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam penyusunan rencana meningkatkan kemandirian belajar TIK pada murid? Tindakan, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru, serta berkolaborasi dengan orang tua murid. Pertanyaan kedua, bagaimana rencana tindak lanjut untuk kegiatan meningkatkan kemampuan TIK pada murid? Tindakan 1. Memajang hasil karya murid pada majalah dinding sekolah. 2. Mengapresiasi karya terbaik murid dengan mengupload di media sosial. Pertanyaan 3. Bagaimana cara menjaga budaya positif ini secara berkelanjutan? Tindakan, saya akan bekerja sama dengan semua guru dalam pelaksanaan kegiatan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.